Kenapa Sunan Kalijaga berguru pada Syekh Siti Jenar? Apakah ilmu yang didapat di Sunan Bonang itu kurang maksimal atau kurang gimana? Dan di situ Sunan Kalijaga pernah memegang petir itu sehingga dia dituntun lagi sampai ke pinggir laut. Seni gamelan. Kenapa menggunakan seni gamelan? Karena inilah tingkat kerahasiaan Sunan Kalijaga waktu itu yang mengarah tentang jatining diri. Itulah ciptaan Sunan Kalijaga. Karena ini banyak yang tidak diketahui oleh saudaraku semua di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi saudaraku semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat bagi agama Islam yang sedang menunaikan ibadah puasa. Semoga diberi kelancaran, keberkahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersama lagi dengan saya di channel YouTube Calming Nature. Kali ini kita akan membahas sebuah ilmu tentang Sunan Kalijaga. Oke. Sunan Kalijaga dulu apakah pernah berguru pada Syekh Siti Jenar? Ini yang banyak tidak diketahui oleh saudaraku semua di luar sana. Oke, Sunan Kalijaga dulu itu penyebar agama Islam di tanah Jawa yang dicintai oleh orang Jawa karena dakwah-dakwahnya itu menggunakan metode orang Jawa. Ada ajaran-ajaran Sunan Kalijaga dulu kepada masyarakat Jawa sehingga ajarannya itu diterima oleh Jawa dengan menggunakan wayang. Wayang itu juga dengan lakon Kalimosodo, Jimat Kalimosodo, Dewa Ruci, dan lain-lain yang mengarah tentang jatining diri. Itulah ciptaan Sunan Kalijaga. Dan dulu Sunan Kalijaga menggunakan dengan seni ukir yang dulu pernah diukir dalam bentuk dedaunan sehingga banyak didapati di rumah-rumah di Demak. Dan ada juga seni gamelan. Kenapa menggunakan seni gamelan? Karena tanah Jawa itu lebih suka menggunakan alat musiknya menggunakan gamelan. Sehingga ketika Maulud Nabi menggunakan gamelan itu mengiringi sebelum acara dimulai menggunakan sholawat Nabi diiringi dengan gamelan sehingga lebih asik, lebih rileks, lebih diterima oleh masyarakat Jawa. Dan juga menggunakan seni suara. Bahkan Sunan Kalijaga dulu juga menciptakan sebuah lagu lir-ilir, menciptakan sebuah lagu cublek-cublek suweng mungkin, dan ada menggunakan kidung rumeksa ing wengi. Itu juga ciptaan Sunan Kalijaga terdahulu. Di situ banyak karya-karya Sunan Kalijaga penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Oke, itulah ajaran Sunan Kalijaga mengajarkan sebuah agama Islam menggunakan metode orang Jawa karena pendekatan sesuai adat dan budaya Jawa. Dulu Sunan Kalijaga itu pernah berguru kepada Sunan Bonang dan pernah bertapa juga di dekat Bengawan. Kenapa Sunan Kalijaga berguru pada Syekh Siti Jenar? Apakah ilmu yang didapat
di Sunan Bonang itu kurang maksimal atau kurang gimana sehingga dia masih berguru kepada Syekh Siti Jenar secara sembunyi-sembunyi. Ini dulu Sunan Kalijaga itu pernah belajar kepada Syekh Siti Jenar tentang ilmu lebih dalam, tentang sufi, tentang ilmu ketuhanan lebih real. Itu dulu belajar di Syekh Siti Jenar dengan cara sembunyi-sembunyi. Dulu pernah mengikuti Syekh Siti Jenar itu sampai di samudra atau di dekat laut. Di situ Sunan Kalijaga pernah ditanya kepada Syekh Siti Jenar, kenapa kamu ingin berguru kepada saya? Karena saya ingin tahu lebih jauh tentang ketuhanan, sehingga dia harus belajar tentang ilmu ketuhanan kepada Syekh Siti Jenar. Sehingga di situ ada sebuah perahu di dekat samudra. Sunan Kalijaga disuruh naiki, terus disuruh ke tengah laut sendiri waktu itu. Dengan kondisi yang gelap gulita, dengan kondisi yang angin sangat kencang dan ombak yang sangat tinggi, bahwa ketenangan, kesadaran yang lebih jauh ada di tengah laut sehingga tidak ada pertolongan kepada siapapun. Disitulah dia mengerti tentang makna hidup, sehingga di tengah laut dia itu merenungi banyak perenungan-perenungan di dalam diri sampai benar-benar sampai kesadaran kepada Sang Maha Kuasa. Di situ. Dan banyak lagi yang diajarkan kepada Syekh Siti Jenar ke Sunan Kalijaga dengan cara yang sembunyi. Karena ini banyak yang tidak diketahui oleh saudaraku semua di luar sana. Karena kurangnya ilmu kesejatan, kurangnya ilmu sejatining rasa, sejatining ilmu sing sejati, sehingga dia perlu belajar ke Sunan Kalijaga, perlu belajar ke Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga belajar ke Syekh Siti Jenar dengan sembunyi-sembunyi, karena inilah tingkat kerahasiaan Sunan Kalijaga waktu itu. Ketika dia sudah di tengah laut tadi ya, ketika dia mau ke pinggir, di situ ada petir yang sangat besar, dan di situ Sunan Kalijaga pernah memegang petir itu sehingga dia dituntun lagi sampai ke pinggir laut dengan kondisi yang sangat luar biasa karena sudah mengerti tentang kesadaran, sehingga dia diarahkan lagi kepada Syekh Siti Jenar. Di situ itu salah satu ajaran Syekh Siti Jenar yang pernah diajarkan ke Sunan Kalijaga, ya di tengah laut dengan sendiri itu. Dan banyak lagi yang pernah diajarkan kepada Syekh Siti Jenar sebenarnya. Disitulah cara Sunan Kalijaga bersembunyi kepada Syekh Siti Jenar, tidak ada yang tahu di saat itu. Saudaraku, teman-temanku di luar sana yang masih menonton video ini, dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau keganjalan-keganjalan di rumah, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan bedah satu persatu seperti itu. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu Jawa sing kudu diomongke, karena ilmu Jawa itu sangat luas sekali, sejatine ilmu kuwi dudu supaya alot ora tedas kinaya ngopo, tegese ilmu itu bukan hanya untuk kekebalan kepada tubuh kita atau badan kita. Itu adalah salah, karena ilmu yang sebenarnya mengerti tentang diri sendiri, mengerti sangkang paraneng dumadi, mengerti tentang ilmu sejati. Disitulah ilmu-ilmu Jawa yang
Sebenarnya dulu ilmu Jawa dulu ada ilmu kapitayan, banyak sekali di tanah Jawa untuk mengenal kita kepada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Toyo, seperti itu. Oke, terima kasih saudaraku semua. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan bagi yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.